yang diajukan oleh auditor Pak kepada majelis kemarin yang dijawab dari LPSK Pak. Jawaban dari LPSK bahwa di dalam persidangan ini meminta saudara Andri Yunus itu untuk hadir ke persidangan memberikan keterangan dalam sidang Pak. Namun di dalam jawaban itu adalah di sini yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangannya di ruang persidangan. Saya akan nanyakan ke Bapak sebagai ahli, kualifikasi yang bagaimana kesehatan itu ditanyakan tidak bisa memberikan keterangan atau di dalam keadaan sakit itu bagaimana tidak memberikan keterangan itu. Karena berbeda dengan dokter dengan yang ditanyakan dalam kita mau melakukan pekerjaan. Kalau di dalam persidangan ini Pak menanyakan apakah kamu saudara dalam keadaan sehat, cuman begitu Pak, jadi tidak diperiksa terlebih dahulu. Kalau Bapak kan masih periksa Pak. Nah, saya minta untuk diberikan penjelasan Pak, kualifikasi yang bagaimana yang tidak dapat memberikan keterangan di dalam persidangan Pak. Mohon izin Pak. Yang dinyatakan orang itu tidak bisa memberikan keterangan, tidak mampu hadir gitu di dalam persidangan ini gitu Pak. Mohon izin Pak, saksi satu Pak, ahli satu. Ya, jadi saat penanganan saat ini Pak Andri Yunus masih dalam penanganan kami dan dengan pemberian obat-obatan di matanya ya, obat tetes. Nah, untuk melakukan suatu aktivitas yang seperti persidangan ini memang tadi seperti dijelaskan Dr. Ocha, yang paling kami takutkan adalah resiko infeksi. Apabila pasien ini menjalani suatu aktivitas ya, terutama yang di aktivitas di wilayah umum yang banyak orang hadir, karena matanya sedang dalam hal ini matanya sedang dalam kondisi yang rentan, yang rentan untuk terserang infeksi dari luar. Sedangkan pasien juga sendiri masih memakai obat-obatan antibiotik untuk sebagai pencegahan infeksi itu, tapi tentu saja keadaan-keadaan atau situasi yang memicu infeksi itu harus dihindari. Jadi mengenai jawabannya adalah dikhawatirkan kalau kena virus itu Pak ya. Dari lain ya itu aja ya Pak ya. Jadi kalau istilahnya dalam kondisi tentang kesehatannya dia sudah sehat, tapi dikhawatirkan oleh dokter yang merawat ini adalah tentang kalau kena virus saja ya itu Pak ya. Baik. Nah, kemudian untuk Bapak mungkin Pak ahli ya, terima kasih. Jadi yang pertama yang betul, jadi luka bakar itu terbuka kulitnya sehingga rentan terhadap infeksi. Tetapi yang kemudian yang kedua adalah saudara Andri Yunus ini dalam tata las kami untuk tandur kulit. Tandur kulit itu harusnya tidak boleh bergerak. Jadi ketika dia bergerak ya, seperti menanam rumput, ketika rumputnya digeser dia nggak akan tumbuh, lepas kembali akarnya. Jadi harus benar-benar bed rest dan benar dirawat dengan baik. Nah itu masih terjadi. Jadi ada dua hal, risiko infeksi, dan kedua ketika sudah dilakukan tandur kulit maka itu harus dipastikan dia tidak bergerak sama sekali sekitar 3-4 minggu. Tapi kalau untuk kesadaran penuh Pak ya? Sadar. Ya. Baik Pak. Sekarang untuk ahli satu lagi, kami kembali satu lagi. Mohon izin Pak. Tadi Bapak adalah ahli mata Pak di sini. Apakah kepada korban pasien tadi, saya sekarang sudah bisa menyebutkan Andri Yunus? Karena Bapak tadi sudah menyebutkan ada identitas di dalam rekam medik maupun visum Pak ya. Itu. Untuk saksi ahli satu ini saya tanyakan begini Pak. Apakah saudara ahli sudah melakukan observasi kepada pasien Andri Yunus ini tentang untuk membedakan warna, melihat cahaya, melihat bayangan atau gerakan? Penglihatan mata itu apakah saudara sudah lakukan terhadap matanya Pak? Sudah. Dengan metode apa Pak di situ mungkin Pak? Metode yang Bapak lakukan penelitian itu dengan apa Pak itu Pak izin? Ya jadi untuk fungsi penglihatan kami tentu lakukan dengan chart Snellen ya. Tapi dalam hal Pak Andri Yunus ini dia tidak bisa membaca huruf terbesar pun karena memang penglihatannya sangat buruk ya, jadi dia hanya bisa membedakan cahaya, ada atau tidaknya cahaya. Ya. Terakhir Bapak memeriksa lagi kapan Pak? Izin Pak. Terakhir itu 8 Mei. 8 Mei? 8 Mei. Oh. Untuk perkembangan Pak, mohon izin? Perkembangan sama, stabil. Stabil Pak ya? Dengan penglihatan yang sama. Ya, ada berarti ya, perkembangan ya, stabil. Siapa? Selanjutnya Pak kami Pak, izin Pak.
Ketika Bapak menerima pasien pertama, Pak, kami menanyakan apakah Bapak memeriksa tentang cairan yang terendap dalam luka tadi, Pak. Mohon izin. Kami memeriksa kadar keasamannya saja. Keasaman saja. Dengan forensik, Pak, mohon izin. Atau dengan apa, Pak? Lab laboratorium. Dengan kertas pengukur keasaman, pH strip. Ya, sip. Dengan itu, Pak, mohon izin, Pak, ya. Oke, Pak. Derajatnya, Pak, mohon izin bagaimana, Pak, dijelaskan, Pak? Derajatnya asam 3, ya, pH-nya 3 dari seharusnya 7. Jadi sangat rendah. Oh, rendah, Pak, ya? Rendah. Sangat rendah. Kalau yang tinggi berapa tadi, Pak? 7. Yang normal 7, 7. di atas 7 basah, di bawah 7 asam. Oh, berarti kalau yang 3 tadi masih rendah, Pak, ya? 3 itu asam. Makin Asam. ke bawah, makin ke bawah makin berat. Ini Ya. asamnya makin kuat. Iya. Oke, Pak.